wabarakatuh. Masih ingat nggak sama kakak? Siapa? Yang ini masih ingat nggak? Kapan? Nggak ingat lagi? Short memory ya. Oke, jadi kemarin itu kan kita sudah mengisi yang kemarin. Ya, terus kan kakak ada bilang nanti akan diolah. Sekiranya apa yang perlu sama kalian, gitu ya. Nah, gimana? Ini Pak. Itu pegang apa, Mas? Pintar sekali, rajin banget. Jadi, nah setelah dianalisis datanya, akhirnya kakak tahu apa yang kalian butuhkan dan nilai yang paling rendah di dalam dari angket itu. Kamu Zidan ya? Oke. Dia yang paling excited mengisi angket soalnya. Gitu. Zidan yang mana? Ini. Oh ini, paling excited banget. Oke. Jadi hari ini sesuai daripada angket yang sudah diisi dan sudah dihitung, persentase yang paling rendah adalah ternyata masih banyak teman-teman yang menganggap kalau memiliki gangguan mental itu adalah hal yang paling memalukan. Gitu. Jadi yang mau kita bawakan hari ini adalah mencoba untuk menyadarkan bahwa ternyata gangguan mental itu tidak sememalukan itu loh, gitu. Ngerti ya? Kayaknya kemarin di belakang ada poster. Dicopot. Masih ada? Oke, udah, nggak apa-apa. Oke, udah. Ya udah nggak apa-apa, aman. Oke ya, ini kita cuma setengah jam jadi bentar ya. Oke. Nah, kenapa kakak bilang kalau itu nggak memalukan? Hal itu sebenarnya normal teman-teman. Mungkin sebagian dari kita adalah menganggap kalau punya gangguan mental itu adalah aib, benar? Ya. Yang harus kita sadari adalah gejala di awalnya. Mungkin dari kita sini punya gejala gangguan mental tapi kita nggak sadar. Ada yang merasa punya gangguan mental tapi nggak sadar? Emang tahu gejalanya? Sebelum itu, oke, minta waktunya sebentar boleh ya? Oke, kenapa sih kita bahas pentingnya gangguan mental untuk anak-anak Gen Z kayak kita? Kita satu generasi soalnya. Masih Gen Z kan? Nah, kesehatan mental itu adalah kesejahteraan bagaimana orang menghadapi permasalahan atau kemampuan dia adalah menghadapi atau mengontrol emosi setiap ada datangnya masalah gitu. Jadi yang bukan yang kayak kalau ada masalah kita jadi tantrum, terus jadinya ugal-ugalan jadi marah-marah, uring-uringan. Lah itu salah satu daripada gejala memiliki gangguan mental. Emang nggak semua, tapi yang perlu diperhatikan adalah kalau kita memiliki gangguan mental atau terindikasi, itu biasanya durasinya tuh lebih panjang. Mungkin kalau misalnya kita pernah ngerasain sedih, pasti pernah semuanya ngerasa sedih, ngerasa marah, kecewa, pasti pernah. Pernah banget pasti. Nah, berbagai macam emosi pasti kita sudah pernah merasakannya. Tapi kalau misalnya durasinya panjang banget sampai berhari-hari, sampai berminggu-minggu, padahal sudah lewat nih masanya. Ya, sudah lewat masanya, tapi kok masih cemas aja, masih galau aja. Kalau ada yang putus cinta mungkin sudah lewat masanya. Tapi kok kayaknya sampai move on-nya tuh sampai 2 tahun, 3 tahun, padahal udah bertahun-tahun lalu gitu. Lah, itu bisa jadi penghambat kita untuk maju dan berkembang gitu. Kalau tidak ditangani dengan baik. Ya, pengontrolan dari emosi tadi ya. Nah, kalau misalnya kesehatan mental kita terganggu atau kita tidak memiliki kemampuan untuk mengontrol emosi tersebut, itu hidupnya tidak akan seimbang, teman-teman. Jadi sulit membedakan antara yang benar dan yang salah, antara yang wajar dan yang enggak wajar. Begitu. Terus tadi kan sudah membahas mengenai emosi ya. Teman-teman ada yang tahu nggak emosi itu apa? Ya, nggak apa-apa. Emosi itu marah. Boleh? Itu contoh emosi ya. Oke, kakak jelasin lagi. Emosi itu ada 2.
Yang pertama adalah emosi yang sehat, dan kedua adalah emosi yang tidak sehat. Dimana emosi yang sehat itu adalah apa? Ada yang tahu emosi yang sehat? Yang positif. Jadi emosi itu bukan cuma soal marah, tapi gimana cara kita menanggapi sesuatu. Bisa emosi yang positif itu bisa aja senang, bahagia, terus apa ya? Banyak lagi itu yang positif. Yang negatif ya itu tadi kayak dibilang sama Mbak Madina, itu marah, kecewa, sedih, kesal itu adalah negatif. Gitu. Lah kalau permasalahan atau emosi tersebut yang kita tahan-tahan sampai beberapa lama, itu bisa memuncak di diri. Nah, oke. Sebelum itu, Mbak ada mau bikin sesuatu? Nah, dalam 1 minggu berapa hari? 7. Ini semua datang orangnya. Udah, ini kita ibaratkan emosi ya. Jadi tugas kalian di sini adalah mengisi kertas-kertas ini. Jadi satu orang mungkin akan dapat 4 kertas. Menginformasikan untuk anak-anak yang tergabung di paduan suara nanti setelah kita terkumpul di ruang aula untuk latihan paduan suara. Saya ulangi kembali. Ada yang ikut paduan suara? Yang tergabung di ada paduan suara di sini kelas ini. Siapa? Oh berarti nanti. Oh belum sekolah. Oke. Bisa lanjutin ya. Jadi ini tuh ada kertas yang satu orang nanti akan ini Mbak sekalian deh bagiin biar waktunya cepat. Satu orang 4 ya. Ke belakang dulu Mbak tolong. Mbak Indri bisa bantu saya bagi biar cepat. Ada lagi kurang? Satu orang 4. Udah cukup? Masih ada? Kamu belum dapat? 91. Dibagiin ke belakang Mbak tolong. Udah. Satu orang 4 ya. Terbang. Oke. Kelebihan. Satu orang 4. Kalau kelebihan nggak apa-apa deh, satu orang 6 boleh. Nggak kemudian ini. Masih kelebihan. Iya. Masih kelebihan, Mbak. Lebih banyak nggak? Kalau lebih banyak udah tambahin aja 2 ke belakang, Mbak. Jadi 6 ya. Lagi kurang? Cukup? Kamu punya udah pegang 6? Hah? Iya. Coba aja. Udah pegang semua ya? Masih banyak banget sisanya. Oke lah, udahlah, cukup. Nah, jadi kertas-kertas itu satu orang udah pegang 6. Mbak, simpan. Ya udah nggak apa. Aku soalnya banyak nasi sisa. Bangun Mas. Bobonya nanti aja. Pas 5 wahid. Kayak main kartu kita. Ini satu orang pegang 6. Aku mau. Ini Mas. Kalau lebih kasih temannya ke depan. Ya, siap. Kayak main kartu kita. Oke, sudah? Sudah satu orang udah 6. Lah, nggak kebagian. Oh, udah punya. Oh, oke sudah. Oke lah. Udah ya, udah cukup ya. Jadi, nah, semua udah pegang 6? Dalam 1 minggu ada 6 hari, 7 hari. 1 harinya kita libur, nggak masuk sekolah. Nah, sudah? Ah? Nah. Oke, wah, cepet.
Sudahlah. Oke, sudah pegang. Jadi kakak mau kalian menuliskan satu persatu di kertas itu, per lembar itu satu emosi yang sudah ya atau yang pernah kalian alami dan kalian tahan mungkin, atau permasalahan. Tapi masalahnya itu jangan di-spill. Masalahnya jangan di-spill. Kalau misalnya nanti masalahnya itu masalah keluarga, ya udah bilang aja masalah keluarga, masalah sama teman, sama masalah sama teman. Gak usah di-spill. Gak usah kenapa marahnya, gak usah. Tulis aja, mau emosinya mesti emosi yang ini ya teman-teman. Aturannya emosi yang negatif. Jadi kayak marah, kesel, sedih gitu ya. Bisa? Coba ditulis 5 menit aja. Ayo cepet diisi. Isi sesuai perasaan kamu emosi ya, terkait dengan emosi. Emosinya itu emosi yang negatif. Nah, kita membahas mengenai gangguan mental, Iya, marah. Udah, pokoknya asal tulis marah, sedih, nangis. Udah gitu aja. Per satu lembar, satu emosi, satu masalah. Gitu. Masalah statue. Kebanyakan velocity kalian. Ayo. 5 menit ya. Sebelas 11.20 dikumpul, ini 11.17. Ya udah tinggal tulis marah, kesel, sedih, apa kek, bad mood kek, kan banyak. Pokoknya masalahnya nggak usah di-spill. Nanti putus cinta kalian bilang pula karena pacar saya selingkuh, Kak. Jangan. Au. Terus sama masalahnya. Ya kalau masalahnya boleh masalah sama keluarga, masalah, tapi karena nanti nggak akan kesebar kok, aman. Sebar nggak ya? Yaudah emosi aja, yang aman emosi aja. Itu sudah diisi, kenapa dibikin gubuk? Cita-citanya mau jadi ini ya, insinyur, arsitek. Hah? Terserah kalian mau isi apa, terserah. 2 menit lagi ya. Udah disampai ini dia, udah sampai Bali, lagi liburan. Udah 1 menit lagi, paksa kumpul. Nggak mau nunggu. Nggak apa-apa, udah sama semua juga nggak apa-apa. Pokoknya emosi kamu dalam 6 hari belakangan ini. 15 menit lagi ya? Udah yuk. Kumpul. Banyak banget sayang. Aduh, satu kata aja nggak apa-apa. Mau dikumpul? Sini sayang. Wah, BM parah. BM apa? Pengen makan nggak apa-apa. Udahlah, udah nyampe. Kasih sayang. Makasih. Udah, aduh Beb. Kamu ini aja nanti. Ya udah nggak apa-apa. Mau tak konseling, ayo. Cantik.
Ini nyampah. Sudah? Mana Mas? Oke, terima kasih. Wayu. Udah. Yuk. Oke, bagus. Makasih. Udah? Oke. Yo. Bagus. Udah. Udah kan? Oh, Leo ngerti opo. Udah, Mas. Udah, berarti nggak ada emosinya. Oke. Sudah. Ini sudah isinya adalah emosi kalian semua selama 6 hari. Saya yang kelewat. Dah. Oke. Di sini saya punya karet. Karet apa ini? Karet Jepang. Korea ah. Oke. Iya karet Jepang sini ngomong. Karet Cina kalau di kampung saya. Ini karet Jepang ya. Jadi kita ibaratkan ini adalah diri kalian, pikiran kalian, hati kalian, perasaan kalian. Lentur. Bisa tahan marah? Bisa. Tahan sedih bisa? Bisa. Kesel bisa ditahan? Bisa. Nih, kita masukin ini semua emosi kalian yang di sini nih, kita masukin. Kita ikat jadi satu. Iketin, mau tak jepret. Nih, kita ikat jadi satu. Bisa ditahan? Terus kalau kira-kira kita masukin 100 emosi atau 100 masalah lagi ke dalam sini, karet ini bisa menahan nggak? Apa jadinya? Bledos, putus. Apa? Nih ya, putus. Kalau kita masukin 100 emosi lagi yang kamu tahan dalam diri kamu, ini putus. Kira-kira ini masih bisa mengikat nggak? Artinya apa? Nih, emosimu kalau masuk lagi satu, kalau udah begini nih, nggak ada pengikatnya, dirimu udah nggak tahan, ini putus, terus masuk lagi emosi satu, bisa nggak ngumpul jadi satu gini lagi? Dipaksa ikat bisa nggak? Bisa. Ini bisa dipaksa ikat, bisa. Kalau ininya terikat lagi, kalau antara satu dengan yang lain, dengan ujung yang satu terikat lagi, bisa. Bisa sebenarnya. Nah, berarti kalau kita memiliki perasaan atau gangguan dalam pikiran yang udah sampai sebegininya nggak bisa diikat lagi, itu masih bisa sembuh teman-teman. Masih bisa diikat lagi walaupun bekasnya masih ada. Gitu. Lah ini faktanya kalau kita semakin banyak memendam perasaan, gak berani sharing sama siapapun, even teman sekelas pun, atau ibu atau guru BK sekalipun, kalian gak berani sharing masalah kalian yang udah ibaratnya udah sangat banyak ini, kalian pendam sendiri, ini pundak ini sok kuat gitu kalau saya bilang, sok kuat kalian nahannya gitu. Gak bisa, kita sebagai manusia punya batas ambang kesanggupan, ambang batas kesanggupan. Nah kalau udah nggak sanggup ini udah gini. Berantakan kan? Ini berantakan. Kalau nggak ada pengikatnya lagi tuh udah berantakan. Kalau kalian nggak punya kesadaran mental, kesadaran dan belum mengetahui gejala awal daripada gangguan mental tersebut, kalian sama halnya dengan karet yang putus ini. Sama. Paham? Paham nggak? Gitu. Karena kalau yang perlu kalian ketahui adalah 14 juta orang di dunia ini mengalami gangguan mental, yang sudah terindikasi. Kalau yang belum terindikasi atau masih menahan-nahan dalam diri, kita nggak tahu, bahkan mungkin sampai ratusan juta orang. Gitu. Nah, gimana Kak caranya kita mengetahui gejala gangguan mental di awal sebelum melakukan penanganan? Sadari dulu dirinya, Nak, sadarin. Kayak siapa yang sering mungkin insomnia atau susah tidur? Ada nggak di sini? Insomnianya bukan karena main game ya, bukan karena main game, karena overthinking. Siapa yang sering overthinking? Gen Z biasanya sering overthinking. Terlalu banyak mikir, pikirannya banyak banget. Even hal-hal yang nggak perlu dipikirin juga dipikirin. Even hal-hal yang udah pernah kelewat juga masih dipikirin. Yang gamon-gamon ini, ayo siapa? Masih ada. Nah itu bisa gejala, Nak, gejala ringan. Gejala kamu sedang mengalami
hal yang tidak beres dalam dirimu ini. Gitu. Itu gejala awal. Terus kedua, perubahan tingkah laku. Yang tadinya makannya dikit jadi banyak, yang tadinya makannya banyak jadi dikit. Nah, kalau saya pribadi, saya kalau stres itu lebih banyak makan. Gitu. Pelariannya pasti ke makanan. Copingnya kayak gitu. Coping itu penyelesaian, pelarian. Gitu. Ada juga yang malah mogok makan. Ada yang kayak gitu kalau udah saking stresnya, ya kan? Jadi kecil dia segini, gitu. Bisa. Terus ada lagi yang namanya gejalanya itu bisa sampai halusinasi. Ada yang tahu halusinasi? Halusinasi bikin bubur, bukan? Halusinasi kita berandai-andai, berhayal mungkin. Tapi halusinasi itu bukan cuma ada di pikiran, tapi di pendengaran. Serem banget ya. Kok bisa sampai denger gitu ya? Kalau kalian tahu kasus orang-orang yang bunuh diri, kemungkinan besar dia adalah halusinasi pendengaran bisa jadi. Ada hal-hal, ada sesuatu, dia merasa ada sesuatu yang membisikkan dirinya untuk menyakiti tubuhnya. Untuk menyakiti dirinya, aduh udah gak kuat, aduh masalahnya terlalu banyak, udah aku mati aja. Banyak kayak gitu. Kalau udah sampai tahap itu memang kita harus ke profesional. Silet-silet tangan. Ada nggak? Ada nggak yang self harm silet-silet tangan? Teman-temannya. Itu udah terindikasi ya, nak. Orang normal mana yang mau menyakiti tubuhnya dan meninggalkan bekas di badannya? Orang normal mana? Coba, itu bekas keloid susah hilang. Kalau cewek bekas-bekas begini cantik nggak? Nggak kan? Beda sama orang yang, kadang ada orang yang memang sengaja mensilat-silat gini cari perhatian mungkin. Ada. Tapi ini kita konteksnya ke gangguan psikologis. Ya, itu. Kemudian, ada juga yang akhir-akhir ini mungkin temannya ceria, happy, terus kok yang awalnya temannya ceria, happy, kok akhir-akhir ini kok jadi menutup diri ya, kok sedikit-sedikit ngambek ya, kok sedikit-sedikit kayak mood swing ya. Kalau cewek mood swing gimana? Wajar nggak? Enggak wajar. Mood swing cewek kalau pas lagi datang bulan wajar, karena ada hormon. Kalau dia udah nggak datang bulan dia tapi moodnya asik nge-swing aja, tiba-tiba senang, tiba-tiba marah, tiba-tiba bentakin temennya, lah lama banget. Mikir tuh. Ya Allah, udah nggak apa-apa. Oke, sudah. Jadi nggak wajar ya, nak, nggak wajar ya. Terus ada yang namanya perubahan signifikan, kayak ibu bilang tadi, kayak kakak bilang tadi, yaitu tiba-tibanya mau makan, tiba-tiba makannya sedikit. Ada juga yang kayak kita nggak ngapa-ngapain, capek aja bawaannya. Pernah nggak? Kok capek kali ya? Kok ngantuk kali ya? Masih mau tidur aja ya? Ada nggak kayak gitu? Yang capek bukan badan, nak. Yang capek itu fisik, psikis. Yang capek itu mental kita. Kita ngerasa capek, terus ngantuk, terus. Yang butuh istirahat itu psikisnya, bukan fisiknya. Gitu. Bisa jadi kita tidur itu adalah mengalihkan pikiran. Gimana supaya kita nggak mikirin hal itu lagi. Bener nggak? Bener. Itu yang suka tidur tuh, sama kayak saya. Suka tidur. Tidur sampai 25 jam. Oke, jadi kalau udah bahas seperti ini, apa yang upaya yang bisa kita lakukan? Banyak sih sebenarnya. Ini sebentar ya. Siapa? Jam berapa nih? Masih ada waktu. Yang pertama, afirmasi positif. Jangan terus menyalahkan diri sendiri. Kegagalanmu sekali, kamu nyalahinnya sampai bertahun-tahun. 11.35 kan, Mbak? Ya. Tapi 11.35 nih dapatnya sama ibunya. Ntar 5 menit lagi. Terus serem banget. Sudah kayak gitu, pola tidur, pola makan itu juga harus diperhatikan. Kadang tubuh yang sehat itu mendukung untuk psikis yang juga sehat. Tapi ada juga yang orang berpikir kalau misalnya kita sakit itu karena pikiran. Ada. Nah, tapi kalau misalnya tubuhmu sehat, setidaknya satu masalahmu atau satu yang bisa men-trigger munculnya gangguan mental ini kamu udah selesai, udah kamu handle gitu. Yang penting kan kamu sehat gitu.
Pola tidur, pola makan. Lah, pola tidur ini juga penting ya. Makin malam makin overthinking, bener nggak? Sama kita. Makin malam makin ada aja yang dikerjain, ada aja yang dipikirin. Untuk meninggalkan itu, lebih baik kita tidur lebih cepat, lebih awal, gitu. Kalau bisa, ya harus bisa emang harus bisa. Banyak metode cara untuk tidur lebih cepat. Kemudian apresiasi dan self reward. Ada nggak di sini yang sering self reward? Beli barang, katanya mau self reward. Beli barang, self reward. Pemborosan berkedok self reward. Jalan sana, jalan sini, kayak ngasih penghargaan ke diri, gitu. Kayak kamu sebenarnya nggak butuh nih barang ini, tapi kamu beli karena kamu pengen, gitu. Kamu nggak butuh sebenarnya, ngerti kan? Tuh kayak pemborosan, kayak gitu self reward. Mungkin cewek-ceweknya yang sering cekot-cekot Shopee, TikTok Shop, nah itu. Jadi apresiasi, nah hal kecil aja di dirimu. Kamu nggak perlu jadi juara, nggak perlu ini ya, nggak perlu jadi terlihat terpandang di sekolah ini, nggak perlu. Mulai dari hal-hal kecil aja. Kayak contohnya, kamu yang biasanya malas ngerjain PR, hari ini udah ngerjain PR nih. Atau kamu yang biasa ngerjain PR tapi nyontek, lah ini udah ngerjain PR tapi sendiri. Itu even udah punya satu tingkat lebih baik daripada hari kemarin. Gitu. Oh, aku udah ngerjain PR sendiri. Oh, aku udah nggak nyontek nih. Oh, aku udah bisa ngelipet pakaian sendiri. Oh, aku udah bisa nyuci baju sendiri. Wah, udah hebat aku ya. Gitu. Jadi nggak perlu hal-hal yang besar, kamu masih jadi juara harus diapresiasi. Enggak. Belajar untuk apresiasi diri sendiri dan self reward. Tapi jangan berlebihan. Jangan self reward yang berlebihan. Nggak boleh. Nanti jadinya boros. Lihat apa sih? Jadi kayak gitu ya. Apa itu? Nggak tahu. Terus selektif dalam memperoleh informasi. Kalau ada gibah temanmu sana sini, tolong please jangan ditelan mentah-mentah. Misalnya kamu, Madinah, siapa namamu nak? Malihatul. Panggilannya siapa sayang? Panggilannya siapa? Hah? Zahra. Kok Malihatul? Zahranya mana? Iya, udah. Nah, misalnya Zahra menggibahin Madinah, gosip nih. Tahu nggak sih siapa namamu nak? Leli. Tahu nggak Leli? Si Madinah itu kemarin di sana duduk-duduk sama cowok loh. Nah, terus kamu misal. Terus si Laili malah ngasih ke orang lain, kasih ke temannya belakang. Kamu tahu nggak? Kamu tahu nggak? Bisa gitu kan biasa cewek kan? Lah. Nah, maksudnya kakak di sini adalah jangan ditelan gosip dari dia mentah-mentah. Jadi kamu cari dulu datanya, cari dulu faktanya. Jadi semua itu based on data dan fakta. Emang iya Madinah kemarin di sana sama cowok? Siapa emang yang lihat? Nah gitu. Dicari tahu dulu. Nah, dicari tahu dulu baru lah. Kalau misalnya belum tahu faktanya, terus disebar ke teman-teman sekelasnya, lah itu jadi gosip. Gitu. Kasihan dia nanti. Gitu. Ya. Terus yang terakhir adalah terapi ke tenaga profesional. Jadi kalau emang kamu udah berasa nih ada yang nggak beres dari dirimu sendiri, terus kamu kok kayaknya aku nggak bisa ya nahan ini sendiri, kok aku nggak bisa ya nanggung ini sendiri, kok aku kayaknya perlu cerita ya sama orang, tapi kok kayaknya nggak ada yang aku percaya ya. Siapa ya? Ya siapa yang bisa dipercaya dari kamu gitu loh. Ini kita bahas. Jadi misalnya kamu udah mencoba untuk percaya ke orang, terus ini otomatis karet ini jadi balik lagi. Aduh, lu nggak bisa ngiket. Kayak mana nih? Hah? Kalau ngambil baru, berarti bukan dia orangnya. Berarti bukan kamu lagi. Ya toh? Ini kita membahas mengenai mentalmu yang sudah pernah rusak. Oke? Paham ya? Kalau kita ngambil baru, ini berarti bukan kamu. Ini orang lain yang masih bagus mentalnya. Sorry. Copot coba. Nah, terus kita ibaratkan ini dia sudah cerita ke orang-orang yang dia percayain, ya. Terus dia dapat masalah. Terikat kan? Diikat. Yang kita percaya di dunia ini siapa kalau saya boleh tahu? Emang cerita ke Allah boleh, cuman kan ada masalahnya. Orang tua. Terus apa lagi? Saudara.
Udah, teman. Siapa lagi? Damkar. Saudara nih kakak adik ya. Oke, sudah. Terus siapa itu? Tenaga profesional. Tenaga profesional ini kayak, ada yang tahu nggak tenaga profesional untuk kejiwaan siapa? Psikolog. Psikolog satu. Psikiater satu. Konselor. Banyak bedanya kalau konselor itu biasanya untuk penanganan di awal, semacam konseling. Nah, konseling. Nanti kalau misalnya udah masuk ke ranah kejiwaan atau misalnya punya gangguan jiwa atau memang sudah harus didiagnosa dan mendapatkan penanganan yang tepat, itu akan dilarikan ke psikolog. Nanti untuk penebusan obat dan segala macam itu ke psikiater. Jadi lebih medisnya itu ke psikiater. Itu bedanya. Nah, oke. Jadi saya minta di sini kalian berperan sebagai orang tua, kakak, adik, abang, terus apa lagi? Teman, konselor, psikolog, dan psikiater. Jadi, karena kalian perannya itu sekarang, ini masalah, perannya mereka adalah membantu permasalahan kalian kan? Mengurangi sedikit-sedikit kan? Jadi saya minta kamu, sayang, ambil beberapa. Banyak juga nggak apa-apa. Oke, ambil. Banyak juga, banyak aja nggak apa-apa, setengah juga nggak apa-apa. Iya, ayo ambil aja, ambil. Banyak juga nggak apa-apa. Semua pun nggak apa-apa. Ambil aja, ambil semua, nggak usah dipilih. Ambil, jangan satu, ambil banyak, biar cepet. Yang banyak nak, banyak. Ambil semua aja. Oke, ambil nak, ambil setengah itu ambil semua, biar cepet nak. Oke, pintar. Lagi. Nah. Ya udah boleh, ambil. Nah, ambil semua. Ambil. Ini apa? Jadi yang di dalam diri kalian masalahnya ada nggak? Kosong kan? Jadi itulah gunanya kita sharing, kita cerita. Karena ada orang loh yang peduli sama kita ternyata. Gitu loh. Kita nggak bisa sendirian hidup di dunia ini, benar. Tolong jangan dibaca nak. Jangan dibaca. Oke. Jadi tolong jangan kebanyakan nimbun, jangan kebanyakan memendam. Tolong sharing. Gak apa-apa kalau mau cerita, mau sharing sama ibunya, sama ibu BK-nya juga boleh, sama kakak-kakak yang magang di sini boleh nak. Kemarin dipasang poster itu biar kita bisa berkomunikasi gitu ya. Mungkin jangan takut karena masing-masing kami di sini ya. Contohnya anak-anak mahasiswa yang magang ini yang sama kayak ibu, yang teman-teman ibu di sini mungkin sering lewat-lewat. Lah kami di sini itu adalah tugasnya membantu kalian untuk meringankan sedikitnya beban kalian. Kalian tuh masih terlalu muda untuk menahan beban yang begitu besarnya gitu nak. Masih panjang banget. Coba, maaf. Masih panjang. Bebannya masih panjang banget yang harus kalian lalui. Jangan pernah mengambil jalan pintas. Kalau udah masalahnya udah di pundak, udah berat banget ini kak. Udah berat banget. Udah pengen nangis aja bawaannya. Jangan ditahan sendiri. Ada kami loh yang mau bantu, mau dengerin kalian. Gak akan kesebar. Oke, supaya lebih mempermudah ya, saya mau bagiin brosur. Kayak ini ya, kayak SPG. Jadi ini ada brosur nak. Nih. No, saya tidak endorse, saya mempromosikan. Nah, ini ada brosur. Jadi di sini banyak layanan yang nanti akan kalian dapatkan kalau misalnya mau layanan ya, ada bimbingan konseling. Banyak banget pokoknya di sini nanti baca sendiri. Terus di sini ada scan, ada barcode. Ada barcode yang nanti bisa kalian scan pakai handphone masing-masing. Kalau nggak punya handphone, minta tolong ke wali kamar atau murabinya. Scan aja. Nah, itu nanti di dalam YouTube. Di dalam video tersebut itu podcast. Nah, di dalam scan ini ada podcast. Jadi, podcast itu membahas mengenai kapan ya kira-kira kita sudah harus ke tenaga profesional. Nah, kalau misalnya itu relate sama kalian, hubungi nomor ini. Nomor ini nomornya Mbak. Jadi, kalau misalnya kalian perlu konseling, ini bisa kalian telepon aja mbaknya 24/7.
nggak pernah habis kuota karena pakai wifi gitu. Jadi jadi ini Mbak kasih satu-satu. Di sini juga ada selebaran, ini itu materi kita hari ini, jadi bisa dibaca-baca ulang itu ya nak, boleh. Jadi lebih gampang, yang punya handphone juga lebih gampang untuk menghubungi saya dan nanti juga akan ke teman-teman. Maaf ya. Langsung. Oke, boleh dikumpulin nak. Oke, tolong ya. Ya. Boleh sayang, ntar ya. Boleh dihubungin aja ke nomor yang ada di sini ya. Kasihan banget anaknya kayak begadang terus tiap malam ya. Maaf. Aduh, jalannya sekolah yang ngomong serius. Hah? Masa? Ya Allah. CP dibully, Bu. CP-nya hilang. CP hilang. CB itu siapa? CB itu siapa? Udah. Kirim ke, ada yang ke kelebihan? Ini saya ini tugasnya. Sini nak. Udah dia udah pengen. Oke ya. Jadi ini tuh udah ada ya. Jadi kalau misalnya mau hubungin kakaknya juga boleh. Terus nanti juga kakaknya mau kasih ada lembar evaluasi tapi aduh kelupaan di bawah. Jadi nanti insya Allah hari apa dikasih ke teman-teman ya. Oke. Jadi kalau kakaknya tanya masih malu nggak untuk melakukan konseling atau menumpahkan perasaan dan kecewanya tadi? Kalau tahu konsekuensinya karetmu pecah atau pertahanan dirimu pecah, masih takut nggak? Good, mantap. Oke, mungkin itu ya dari kakaknya. Nah, kalau ada apa-apa cerita. Iya, kalau ada apa-apa cerita. Tadi ada yang mau konseling ya? Boleh, yang mau konseling nak, dicatat aja nama sama nomornya. Siapa tadi kamu ya? Gak ada yang salah dari konseling ya. Orang yang konseling tuh bukan semuanya orang punya masalah. Dia kalau cuma mau curhat aja bisa. Makasih ya. Gak apa-apa. Jangan diketawain kalau orang mau konseling, namanya memperbaiki diri daripada tiba-tiba dia jatuh dari sini gara-gara stres. Coba. Itu penanganan. Oke, sudah ya teman-teman. Terima kasih banyak waktunya. Ini sudah lewat banyak. Mungkin itu aja dari Ibu. Semoga bermanfaat untuk hari ini. Kalau misalnya ada perlu apa-apa, kan sudah ada nomor kontak saya. Nanti biar bisa kita komunikasi. Oke, mungkin itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.